Selamat bertemu kembali para siswa yang sebentar lagi akan menduduki kelas 12 SMA MA. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau pada pembahasan pertama kita telah membahas dengan judul belajar sifat koligatif larutan. Kita sudah belajar tentang menyatakan konsentrasi larutan. Di situ ada persen massa, ada molaritas, ada fraksi mol. Ya. Nah, fraksi mol ini akan kita terapkan pada penurunan tekanan uap. Ya, penurunan tekanan uap. Jadi ini adalah sifat koligatif pertama ya yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan fraksi mol. Fraksi mol itu apa? Anda sudah lihat kemarin fraksi mol itu didefinisikan sebagai, di sini biasanya fraksi mol terlarut ya. Jadi fraksi mol terlarut adalah sama dengan perbandingan mol antara mol terlarut dibagi mol larutan. Dan mol larutan itu terdiri dari mol terlarut plus mol pelarut. Kalau tidak dinyatakan maka pelarut dianggap sebagai air murni ya atau air suling, aqueous. Ya. Seperti biasa, buku yang saya pakai adalah tulisan saya Maestro untuk Kimia kelas 12, belum terbit, tapi ini saya ambilkan dari naskah yang sudah saya susun, ya. Jadi penurunan tekanan uap. Kalau Anda masukkan air aja, air sebagai pelarut murni, Anda masukkan dalam suatu wadah tertutup, air ini pada suhu tertentu misalnya ya, misalnya 30 derajat Celcius gitu ya, maka kalau dibiarkan pasti akan ada air yang menguap, ya, pasti ada air yang di dekat permukaan pasti akan menguap, ya beberapa, sehingga akibatnya di ruangan atas ini tekanan uap itu gas ya, tekanan gas ini ya kita sebut uap di sini, tekanan uap ini akan bertambah terus sampai suatu waktu, ya sampai suatu waktu banyaknya mol yang menguap persatuan waktu tentu ya, atau disebut laju penguapan dari air menjadi uap air, itu akan sama dengan laju pengembunan dari uap air menjadi air. Jadi kalau 3 mol pada waktu yang sama ya, 3 mol air berubah menjadi uap air, maka pada waktu yang sama 3 mol uap air akan mengembun menjadi air. Nah, pada saat itulah tercapai tekanan uap pada suhu tertentu ya. Tentu di sini tekanan uap larut murni. Kita notasikan dengan P0. Ini biasanya ada datanya ya. Ada datanya. Nah, apa yang terjadi kalau di air ini Anda masukkan gula? Gula. Jadi kita akan cerita dulu tentang zat ya, atau ya zat terlarut ya. Zat terlarutnya ini non elektrolit dulu ya, non elektrolit. Yang elektrolit nanti ada babnya sendiri. Ya, setelah ini selesai. Jadi terlarutnya zat non elektrolit, misalnya gula. Gula itu taruhlah gula meja ya. Gula meja itu C12H22O11 ya, atau disebut sakarosa. Sakarosa ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tekanan uap larutan, sekarang tekanan uap larutan, kalau tadi pelarut murni ya. Larutan karena terdiri dari, jadi di sini larutan karena terdiri dari air sebagai pelarut ditambah gula. Ternyata tekanannya akan naik gitu ya. Tekanannya akan naik. Tekanan uap ini naik, turun, sorry. Tekanan uap ini turun. Ya, tekanan uap larutan itu kita sebut P ya. Itu ternyata lebih kecil dari P0. Gitu. Ya, turun. Nah, karena turun maka kita definisikan delta P. Delta P itu artinya penurunan tekanan uap. Jadi ini tuh artinya penurunan tekanan uap ya. Jadi turun ya. Penurunan tekanan uap. Tekanan uap larutan tentu ya. Tekanan uap larutan, bukan pelarut. Ini adalah tekanan uap
pelarut murni, air tadi dikurangi tekanan uap larutan. Ini tekanan uap larutan kalau ini, ya ini. Nah, pertanyaannya secara kualitatif dulu. Kenapa tekanan uap larutan ini turun? Ya, kenapa tekanan uap larutan itu turun? Kenapa tekanan uap larutan turun? Ya. Nah, ada dua jawaban ya. Jawaban yang pertama, Anda lihat wadah ini. Pertama, wadah ini kita isi pelarut murni, misalnya air. Ya, kalau Anda lihat. Nah, penguapan itu adalah perubahan fase dari cair menjadi uap, tapi hanya terjadi pada permukaan. Jadi molekul-molekul air yang ada di permukaan ini akan menguap. Gitu. Ya, misalnya di sini tadinya ada 6 ya. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau di sini kita masukkan gula saat terlarut ini? Yang tidak menguap ya. Saat terlarut di sini biasanya dianggap tidak menguap, volatil, istilahnya volatil. Ya, tidak menguap lah. Ya, kalau tidak menguap mungkin menguap tapi sukar menguap. Ya, maka ini akan menghalangi molekul air untuk mencapai permukaan. Karena dia kalau mau mencapai permukaan dia kan harus menyingkirkan ini. Jadi terhalang. Sehingga kalau tadinya ada 6 mungkin hanya ada 3. Sehingga hanya 3 saja yang menguap. Gitu ya. Hanya 3 saja yang menguap. Berkurang kan dari 6. Itu yang pertama ya. Jadi molekul-molekul terlarut menghalangi molekul-molekul pelarut di permukaan. Itu yang pertama. Kedua, antar molekul ya, itu selalu akan ada gaya tarik menarik ya. Ya, antar molekul itu selalu ada gaya tarik menarik. Ya, kalau di fisika disebutnya gaya tarik menarik antara molekul sejenis, antara molekul air dengan molekul air. Ya, itu disebut kohesi kan. Sedangkan gaya tarik menarik antara molekul gula dan molekul air itu tidak sejenis, itu disebut adesi. Nah, artinya apa? Molekul air mau naik tapi ditarik dulu oleh molekul gula, ditarik juga oleh molekul air. Nah, kalau tadi sih nggak ada masalah ya, molekul air juga tarik menarik. Jadi tambahan tarikan dari molekul gula ini yang lebih besar tentu. Akibatnya lebih sukar untuk menguap. Ya, karena dia harus mematahkan gaya tarik menarik ini. Ya, jadi yang kedua faktornya adalah gaya antar molekul. Ya, gaya antar molekul-molekul yang terdiri dari dua, antar molekul-molekul pelarut sendiri dan antar molekul-molekul pelarut dan terlarut. Ya, itu yang menyebabkan molekul-molekul pelarut sukar untuk menguap dibandingkan sebelum dikasih terlarut. Ya, itu alasannya. Secara kualitatif. Kemudian dilakukan eksperimen kan? Dilakukan eksperimen, ya. Seperti tadi, apa sih faktor yang menyebabkan, ya kan? Apa faktor ya yang menyebabkan tekanan uap larutan ya P lebih kecil dari tekanan uap larut murni ya. Apa? Nah, ternyata dari eksperimen ditemukanlah bahwa ternyata penurunan tekanan uap ini itu sebanding dengan fraksi mol terlarut. Perhatikan, fraksi mol terlarut dikalikan P0. Ya, Anda sudah tahu fraksi mol terlarut ini ya dikalikan P0. Fraksi mol terlarut ini adalah didefinisikan kemarin dengan mol terlarut per mol larutan. Ya, mol terlarut tambah mol pelarut. Nah, ini penting kan? Anda sudah tahu juga bahwa kalau mol itu asalnya dari gram. Ya kan? Nanti dengan faktor konversi MR, massa molar ya. Gitu. Oke, ya. Itu delta P. Nah, nanti kalau misalnya P0 diketahui, delta P bisa kita hitung dengan rumus ini. Maka tekanan uap larutan bisa kita dapat ya. Dari rumus delta P itu P kurang P0. Ya. Sehingga kalau kita hitung P0 kurang P. Jadi terbalik ya, P0 lebih besar, yang lebih besar kurang yang lebih kecil.
Maka tekanan uap larutan P di sini, kalau gini pindah ke sini, itu akan sama dengan tekanan uap larut murni, ya. Tekanan uap larut murni dikurangi penurunan tekanan uap. Nah, ini penurunan tekanan uap. Ya, jadi yang ada rumusnya itu adalah penurunan tekanan uap larutan, penurunan tekanan uap larutan. Oke, supaya jelas kita buat contoh soalnya ini. Ya. Cukup satu contoh soal dulu. Nanti kalau sudah selesai semua kita akan latihan soal secara gabungan ya di akhir nanti. Sekarang Anda ngerti dulu bagaimana menghitung tekanan uap larutan. Ya, jadi kita akan menghitung tekanan uap larutan ini berapa. Ya, seperti Anda tahu untuk menghitung tekanan uap larutan biasanya tekanan uap larut murni diketahui. Jadi yang perlu kita hitung hanya perubahan tekanan uap larutan. Untuk menghitung perubahan tekanan uap larutan kita harus hitung fraksi mol terlarut. Kaitannya cuma di situ ya. Jadi intinya ada di fraksi mol terlarut. Oke, kita baca soalnya ya. 12, jadi pertama seperti kemarin kita bilang, Anda harus kenal mana yang terlarut, mana yang pelarut. Untuk pelarut ini kalau tidak dinyatakan dianggap air, tapi kalau dinyatakan seperti alkohol, ya, di sini CCl4, kloroform, berarti kita harus ikuti itu. Oke, kita lihat ya. 12,4 gram C22H46. Nggak perlu tahu apa ini kan. MR massa rumusnya 310. Ini massa molar kan. Inilah yang akan merubah gram ke mol. Dilarutkan dalam 77,0 gram CCl4. Dilarutkan dalam. Jadi ini pelarutnya. Pelarutnya CCl4. Ya, sebanyak 77,0 gram. MR 154. Nah, MR ini adalah massa rumus yang bisa menjadi massa molar untuk merubah gram ke mol. Ya. Jadi MR itu tujuannya hanya untuk merubah gram ke mol atau mol ke gram. Titik ya. Jadi kalau kita lihat terlarutnya adalah C22H46. MR-nya langsung aja massa molar ya. 310 gram per mol. Artinya 1 mol 310 gram. Ini adalah faktor konversi kan. Ini adalah faktor konversi gram ke mol atau sebaliknya. Mol ke gram. Selalu gitu kalau massa molar. Ya. Jumlahnya 12,4 gram. Ini massa ini kan. Anda sudah tahu ini massa. Ini massa terlarut. 12,4 gram. Ya. Dilarutkan dalam pelarut. Nah, pelarutnya itu CCl4. MR-nya 154. Anda sudah tahu 154 itu pasti maksudnya 154 gram ke mol. Ya. Untuk merubah gram ke mol untuk CCl4. Oke. Diketahui 77,0 gram. Nah, 770 gram ini adalah massa pelarut. Oke. Jika tekanan uap CCl4 murni. Nah, murni itu artinya tidak ada terlarut, hanya dia sendiri. Pada 23 derajat Celcius adalah 0,140 atm. Nah, ini adalah tekanan uap pelarut murni. Jadi P0-nya itu 0,140 atm. Diketahui ini ya. Tekanan uap pelarut murni, yaitu CCl4. Pada suhu tertentu. Ya di sini suhunya 23. Tentukan tekanan uap larutan. Kita ditanya kan, tekanan uap larutan. Ya seperti kita tadi bilang, tekanan uap larutan itu adalah P. Ya, dia dihitung dari P0 dikurang delta P. Kan gitu. P0 ini diketahui loh. Sudah diketahui. Jadi kita tinggal cari delta P. Nah, karena itu kalau kita lihat langkah-langkah menentukan tekanan uap larutan, yang penting itu menghitung penurunan tekanan uap. Ya, karena kalau delta P sudah kita tahu, maka tekanan uap larutan bisa kita hitung dengan rumus ini. Ya.
Bagaimana menghitung tekanan uap larutan? Kita perlu XT. Kenapa perlu XT? Karena delta P rumusnya adalah XT kali P0. P0-nya sudah diketahui ya. P0-nya sudah diketahui. Jadi kita tinggal ngitung XT. Untuk mendapat XT, kita harus menghitung mol terlarut dan harus menghitung mol pelarut. Kenapa? Karena XT dirumuskan oleh perbandingan mol. Mol terlarut dibagi mol larutan. Mol larutan itu terdiri dari mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi kita harus hitung mol terlarut NT dan mol pelarut NP. Itu. Sedangkan mol ini nggak diketahui, yang diketahui gramnya, ya, yang diketahui itu gramnya. Ini gram pelarut, ini gram terlarut. Nah, Anda sudah tahu gram terlarut bisa dirubah ke mol terlarut lewat mr, ya toh? Anda sudah tahu ini pasti lewat mr. Gram pelarut mau ke mol pelarut itu harus lewat mr juga, ya, harus lewat mr juga. Nah, mr itu sebetulnya dihitung dengan rumusnya. Tidak diketahui pun bisa Anda hitung. C22H46 artinya 22 kali 12 ditambah 46. Tapi di sini sudah diketahui ya. 310, jadi nggak usah repot-repot Anda. Seandainya ini tidak diketahui, Anda bisa hitung dari rumusnya. CCl4 berarti C-nya 12 ditambah 4 kali 35,5. Itu ketemu 154, sudah diketahui jadi nggak perlu repot-repot. Ya kalau gitu tinggal dihitung saja XT-nya. Ya, XT-nya Anda hitung. Ya, untuk itu Anda hitung dulu NT kan? NT. Jadi kalau Anda lihat NT Anda harus hitung dulu. Nah, ini. NT-nya itu 12,4 gram. Dikali, kemarin kan gitu ya. Ini adalah MR. MR-nya itu 310. Nah, 310 gram. Berarti 310 gram harus di bawah. Ya, 310 gram di bawah. Supaya bisa dicoret. Dikali 1 mol. Ya, gitu. Jadi saya rasa ini ya. Jadi kalau saya tulis lagi NT, N terlarut ya. Terlarut yang C224. Dia ada 12,4 gram. Kan gitu. Maka ini harus ditransfer pakai konversi massa molar MR itu. Gramnya harus ada di bawah supaya bisa dicoret. Yang di atas pasti 1 mol. Nah itu. Makanya kita masukkan 310. Oke. Nah kalau Anda hitung ini 4/100. Ya. 4/100 mol. Tahu sudah NT. Oke. Kemudian N pelarut. N pelarut. Pelarutnya berapa gram? 77,0 gram. Ambil aja 77 gram. Sama. Kita harus kalikan dengan MR. MR-nya 154. Pasti gramnya di bawah. Supaya bisa dicoret. Makanya 154 gram di bawah. Di atas pasti 1 mol. Ya. Nah, dapatlah 77 dibagi 154. Mol. Kalau Anda hitung setengah mol. Dapat. Nah, kalau sudah tahu NT, sudah tahu NP, maka Anda tinggal ngitung XT kan dengan rumus ini. Anda sekarang tinggal ngitung XT ya. Dengan rumus apa? N terlarut dibagi N terlarut ditambah N pelarut. Anda tinggal hitung. Ya, seperti ini. Nah, ya, N terlarutnya sudah dapat 4/100 dibagi, ya kan? N pelarut 4 N terlarut 4/100 ini sudah dapat, ditambah N pelarut setengah. Ya, kemudian Anda kalikan 100, 4/100 kali 104 di pembilang, di penyebut, 4/100 kali 104, setengah kali 150. Anda dapat 4/54 ini. Ya. Nah, kalau sudah dapat XT, maka berikutnya apa? Ini sudah dapat 4/54. Seperti di tadi, kita hitung delta P. Karena delta P rumusnya apa? X terlarut kali P0. X terlarutnya ini tidak ada satuan ya. P0-nya diketahui. Ya, tadi ini 0,140 atm. Jadi X terlarut ya, nih. Ya. Nih, X terlarut dihitung dulu nih.
X terlarut dihitung dulu. XT sudah 4,54. Delta P dulu ya dihitungnya. Delta P-nya dihitung dulu. X terlarut, berapa X terlarutnya? 4/54 kan? Kali P0-nya 0,140 ATM. Ketemu kan delta P-nya? Ini XT kali P0, 4/54 kali 0,140 ATM. Ketemulah 0,0104 ATM. Dapat. Nah, kalau sudah dapat delta P, maka sekarang kita bisa hitung tekanan uap larutan. Ya, yang dirumuskan oleh P0 lebih besar, kurang delta P. P0-nya itu 0,140, delta P-nya Anda sudah hitung nih. Ini delta P-nya. Jadi ini delta P-nya yang ini. Ya. Nah, P0 dikurang delta P. P0-nya 0,140, delta P-nya ini 0,0104. Maka dapatlah ini. Dapat. Inilah tekanan uap larutan ya. Inilah tekanan uap larutan itu. Lebih kecil ya daripada tekanan uap larut murni. Ya, inilah tekanan uap larutan itu. Ya, saya harap Anda memahaminya dengan baik. Itulah cara menghitung tekanan uap larutan ya, yang skemanya tadi sudah ditunjukkan di sini. Ya. Jadi pertama gram terlarut kita rubah ke mol terlarut lewat massa molekul. Gram pelarut kita rubah ke mol pelarut NP dengan massa molar. Kemudian kita hitung fraksi mol terlarut XT yang dirumuskan oleh NT per NT plus NP. Begitu fraksi mol terlarut ketemu, kita hitung penurunan tekanan uap larutan dengan rumus XT kali P0. P0 itu tekanan uap pelarut murni, diketahui. Kalau penurunan tekanan uap sudah dapat, maka kita bisa menghitung tekanan uap larutan dengan rumus dia lebih kecil dari P0. Jadi tentu P0 kurang delta P. Ya, semoga bisa Anda pahami dengan baik. Kita akan masuk selanjutnya dengan sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Ya, akan kita lanjutkan setelah ini. Silakan diikuti. Saya bilang lagi pelan-pelan, satu demi satu. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi kami berikutnya. Ya, materi berikutnya adalah sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, belajarlah dari awal pelan-pelan, sampai akhirnya Anda bisa finish dan berhasil sesuai dengan cita-cita Anda. Bersama saya, Martin Kaminan.